wabarakatuh. Hai kelas, ya kita jumpa lagi di pertemuan ke-15. Setelah pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang unsur-unsur di periode ketiga. Nah sekarang kita turun satu baris, kita akan bahas unsur-unsur yang berada di periode keempat. Nah jadi seperti biasa, sama kayak di pertemuan sebelumnya, di periode keempat ini kita akan membandingkan unsur-unsur dari beberapa golongan, karena nggak hanya cuma dari golongan 1A ya, tapi golongan 2A juga, 3A, dan sampai 8A, tapi bedanya mereka ada di periode keempat. Nah, apakah ada perbedaan sifat kimia, reaksi-reaksi dari unsur-unsur tersebut, dan bagaimana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? So, check it out! Oke, kita masuk ke unsur periode keempat. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat unsur golongan transisi di periode keempat. Nah, jadi bedanya di periode keempat ini, kita akan masuk ke golongan unsur-unsur transisi. Nah, golongan dari unsur-unsur transisi ini sering kita dengar sebagai unsur golongan B. Nah, kalau misalnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita hanya membahas unsur golongan A, atau unsur golongan utama. Nah, sekarang kita akan masuk ke golongan transisi, yaitu di periode keempat ini letaknya ya. Oke, nah, jadi secara umum unsur-unsur transisi periode keempat itu punya sifat sebagai berikut. Ini ada 7 ya. Yang pertama, dia merupakan unsur logam dengan ikatan logam yang kuat. Dia kebanyakan unsur tersebut berwujud padat. Terus dia bersifat konduktor. Ayo coba diingat-ingat apa ya konduktor ya. Nah, konduktor, terus dia memiliki titik lebur dan titik didih tinggi. Dia membentuk senyawa berwarna. Jadi dia warnanya bisa macam-macam. Ada yang warna biru, jingga, bahkan juga ada yang warna pink ya. Nanti itu sebagai ciri-ciri dari unsur transisinya itu. Kemudian dia dapat ditarik medan magnet dan membentuk senyawa kompleks. Nah, itu adalah 7 ciri umum dari unsur-unsur transisi. Oke, nah, jadi semua unsur transisi itu memiliki elektron pada blok D. Dari mana Miss taunya elektron itu ada di blok D? Nah, itu ada pada pelajaran kelas 10 ya, itu di konfigurasi elektron. Nah, ketika unsur-unsur transisi di konfigurasi elektron, kan ternyata dia letak elektronnya itu berada pada blok D. Nah, sehingga letaknya makanya diletakkan di unsur transisi. Nah, jadi pada blok D itu elektronnya itu belum penuh sehingga banyak elektron yang tidak berpasangan. Karena kan di blok D itu nanti ada 5 orbital tuh. Nah, ternyata ada banyak elektron yang tidak berpasangan di setiap orbitalnya itu. Elektron ini akan bergerak bebas membentuk ikatan logam. Nah, dengan adanya ikatan ini mengakibatkan unsur transisi memiliki sifat yang keras, terus dia memiliki kerapatan dan titik didih yang tinggi. Jadi itu karena dia memiliki blok D-nya itu ya. Contohnya itu ini dari mulai Sc atau scandivium sampai Zn atau zinc. Nah, itu bisa dilihat titik didih, titik leleh, energi ionisasi, jari-jari ion, konfigurasi elektron, keelektronegativan, dan kerapatannya. Kalian bisa lihat sendiri nanti ya trennya atau gimana bentuknya, apakah semakin rendah titik didihnya atau semakin tinggi titik didihnya nanti. Itu bisa dilihat di tabel ini nanti. Nah, bilangan oksidasi. Nah, bilox ini udah pernah kita bahas pas pelajaran apa ya? Reaksi reduksi dan oksidasi, kita bahas bilangan oksidasi. Nah, jadi di unsur-unsur transisi periode keempat ini ternyata biloxnya itu bisa lebih dari 1. Nah, hal ini disebabkan karena tingkat energi orbital S dan orbital D tidak berbeda jauh, sehingga memungkinkan elektron pada kedua orbital ini digunakan untuk pembentukan orbital hibrida nantinya. Nah, jadi berapa aja Miss nilai-nilai biloxnya? Nah, jadi nilai biloxnya itu dimulai dari plus 2 sampai plus 7. Nah, itu bisa kita lihat pada unsur Mn atau mangan, dan Cr juga itu dari plus 2 sampai plus 6. Nah, jadi banyak ya biloxnya. Nah, itulah mengapa kan sudah pernah ya ngerjain bilox kalau misalnya ada KMN04. Nah, berapa nilai Mn-nya? Itu kan udah tahu ya pas kita bahas masalah sel
reduksi dan oksidasi sebelumnya. Nah, jadi itu ya, Mn itu termasuk dari golongan transisi, dan ternyata Mn itu tidak hanya memiliki bilox plus 6 saja. Dia bisa plus 2, plus 3, dan banyak bilox lainnya. Selanjutnya, senyawa-senyawa berwarna. Nah, tadi Miss bilang dia banyak macamnya. Ada yang warna biru, ada yang warna pink, merah muda. Nah, itu ya. Nah, jadi warna ini disebabkan oleh tingkat energi elektronnya itu hampir sama. Nah, jadi kita bisa lihat di tabelnya ini bahwa ada bermacam-macam warna ya. SC itu tidak berwarna, kemudian masuk ke TI, dia akan berubah menjadi warna ungu, sampai akhirnya Mn nanti akan berwarna merah muda. Nah, jadi warna yang terbentuk ini juga dipengaruhi oleh atom lain yang terikat pada si unsurnya ini sendiri. Nah, jadi ion yang sama dapat membentuk senyawa-senyawa dengan warna yang berbeda apabila atom yang diikat juga berbeda. Jadi, tidak hanya dipengaruhi oleh unsurnya sendiri, tapi juga teman ikatannya itu juga memberikan pengaruh pada warna si unsurnya itu. Nah, sifat magnetiknya. Jadi sifat magnetiknya itu dikelompokkan oleh tiga jenis. Yang pertama itu diamagnetik. Diamagnetik itu yang tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Contohnya adalah Zn. Kenapa, Miss? Karena sifat ini dimiliki unsur yang seluruh elektron pada orbitalnya telah berpasangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya nanti di pertemuannya. Miss akan contohkan bagaimana sih maksudnya yang orbitalnya penuh berpasangan. Ini kita akan bahas. Kemudian ada yang paramagnetik. Nah, paramagnetik ini ditarik lemah oleh medan magnet. Nah, jadi sifat ini dimiliki oleh unsur yang memiliki sedikit elektron yang tidak berpasangan. Contohnya Sc. Kemudian yang terakhir itu ada ferromagnetik. Itulah yang paling kuat ditarik oleh medan magnet nantinya. Nah, ini dimiliki oleh unsur yang memiliki banyak elektron yang tidak berpasangan. Contohnya Fe, kobalt, dan nikel. Fe, Co, dan Ni. Nanti kita akan bahas gimana sih ini bentuk orbital yang penuh berpasangan, tidak berpasangan, yang sedikit dan yang banyak. Nanti kita akan bahas dengan konfigurasi elektron. Kita sambil review pelajaran kelas 10-nya ya. Oke, selanjutnya ion kompleks. Unsur-unsur transisi ini dapat membentuk ion kompleks. Maksudnya kompleks apa, Miss? Maksudnya adalah dia bisa berikatan dengan banyak unsur lainnya. Nah, ini karena kenapa? Karena si unsur transisi itu memiliki orbital-orbital yang masih kosong. Nah, senyawa ionik yaitu senyawa yang terbentuk dari kation dari logam transisi. Jadi nanti si unsur transisi ini akan membentuk senyawa ionik. Nah, nanti senyawa ionik ini akan berikatan dengan 2 atau lebih anion atau molekul netral. Jadi, si kationnya, biasanya kan kalau kation itu akan bereaksi dengan satu anion, biasanya gitu ya. Dia cuma berpasangan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kationnya berasal dari unsur transisi, maka dia bisa berikatan dengan 2 jenis anion, 2 atau bahkan lebih anion. Nah, itu dia ya. Spesialnya si unsur transisi ini, si logam transisi ini, nggak seperti logam-logam lainnya. Contohnya gimana? Contohnya kalau Na positif ya, Na misalnya contoh itu dari golongan 1A, itu kan logam ya, logam alkali. Nah, ketika Na membentuk kation Na positif, dia hanya bisa berikatan dengan satu jenis anion saja. Contohnya kayak apa, Miss? Contohnya misalnya Cl. Nah, Cl-, jadi dia cuma hanya berikatan dengan satu jenis anion, sehingga terbentuk NaCl. Tapi ketika kita punya unsur transisi, misalnya ambil contoh Cu dia akan membentuk kation Cu2 positif. Nah, si Cu itu sendiri nanti akan bisa membentuk macam-macam, berikatan dengan berbagai macam anion nantinya, berbeda dengan si Na. Nah, itu dia ya perbedaan antara logam transisi atau logam dari golongan B dan logam dari golongan A. Oke, kemudian selain sifat fisik yaitu sifat-sifat kimia, kereaktifan dan kelarutan logam transisi ini juga akan dibahas. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa si logam transisi ini akan bereaksi lambat dengan air, oksigen, dan halogen. Masih ingat nggak halogen itu dari golongan 7A, apa aja unsurnya? Itu udah kita bahas ya sebelumnya. Nah, unsur transisi periode keempat ini juga kurang reaktif karena si unsur transisi ini tahan terhadap korosi.
Nah, sebagian besar unsur transisi bersifat larut dalam asam, mineral, encer. Nah, jadi gitu ya. Di sini ada tabelnya. Ini bisa dilihat bahwa ada kelarutan dalam asam dan kereaktifan. Itu bisa kita lihat ya, dari Ti sampai Cu. Mana dia yang asam mana, larutan asam mana yang bisa digunakan untuk melarutkan si unsur-unsur logam transisinya ini. Bisa terlihat dari tabelnya ini. Oke, nah untuk tatanan emas yang kompleks nanti kita akan bahas lebih lanjut di Google Meet karena itu emang harus pakai tulis-tulis ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk tatanan emas senyawa kompleksnya. Karena kan kita tahu bahwa si unsur transisi itu bisa membentuk ya senyawa kompleks. Nah, gimana cara buat namanya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Google Meet-nya ya. Oke, jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.